prokes. Metik daun salam di kota Mekah. Mudah-mudahan bisa pada berangkat. Nanti lebaran haji. Nggak tahu tahun berapa. Nanti berangkat. Metik daun salam di kota Mekah. Yang jawab salam kita doain mudah-mudahan hidupnya berkah. Metik daun salam di kebun nanas. Yang jawab salam kita doain mudah-mudahan hutang-hutangnya pada lunas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Sallu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayah. Shadaqallahu maulanal azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Jami' Al-Hidayah rahimakumullah. Wabil khusus yang tercatat dalam WA Ustadz Maulana, ya, Ustadz Mulyana Jurjani. Beliau WA saya yang pertama. Ya, kita absen dulu. Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Tauhidin, Ketua DKM Masjid Al-Hidayah, kita doakan beliau selalu sehat panjang umur, berkah ilmunya, berkah rizkinya, berkah keluarganya, diselamatkan dunia dan akhirat. Guru kita Al-Mukarram Ustadz Madali, Ustadz Suhendar, Ustadz Aceh Miftahuddin, Ketua Panitia Isra dan Mi'raj, Ketua RW 013 Tri Joko Siantoro, kemudian Ustadz Sudianto, Penasehat DKM dan Ketua Ranting NU Burangkeng, tokoh-tokoh dan Ustadz. Yang pertama Ustadz Fau Rizki, Ustadz Aceh Miftahuddin, Ibu Elvina, Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah, Ketua RT 003, Bapak Sodikin, Ketua RT 004, Haji Jamil, Ketua RT 07, Bapak Wiono, Ketua RT 011, Sartono, Ketua RT 012, Bapak Sugiman dan RT-RT yang lain. Saya kagak sebutin namanya atu-atu. Ya Bu, seluruhnya kita adik-adik ya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, remajawan, remajawati, ABG-wan,
Abigiwati, Jomblowan, Jomblowati, Jandawan, Janda Wati, baik yang sedang bahagia ataupun yang sedang sakit hati. Ada yang sakit hati? Mudah-mudahan nggak ada ya. Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tambahkanlah imanmu dengan ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita baca baru. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semuanya la alhamdulillah itu bentuk pujian. Salawat kepada Nabi kita sampaikan. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini nasihat saya mulakan perihal ngaji saya sampaikan. Tua muda harap dengarkan, semoga di kubur kita diselamatkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enjang-enjing pada nengokin la ilaha illallah yang diajarin, mata melotot kagak ngikutin, harta bendanya yang dipikirin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Palinglah enak minum jajamu abis minum engapan. Palinglah enak orang berilmu datang belakangan duduk di depan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak ayam mati melayang, anak kambing mati kecebur. Barang siapa yang tidak sembahyang, besok digedik di dalam kubur. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahidun artinya satu, isnain artinya dua. Kalau ibu mau cari mantu yang bisa baca doa kayak saya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jalan-jalan ke Bina Lindung, pulangnya lari-larian. Saya heran perawan berkerudung, tapi ternyata cabe-cabean.
muslimin muslimat, khususan jamaah Masjid Al-Hidayah, annallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah. Sawlillah lahum al-Fatihah. Bu, masih hidup. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur, yang mana nikmat-nikmatnya selalu tercucur bagaikan air yang Allah sangat cinta kepada hambanya yang selalu bersyukur, dan Allah sangat membenci kepada hambanya yang apalagi yang takabur, yang kerjaannya cuman makan dan males bekerja alias nganggur. Orang seperti ini ketika dikasih nikmat oleh Allah dengan uang yang berlipat-lipat, rumahnya mewah bertingkat-tingkat, istri cantik memikat, bukan hanya satu bahkan sampai dengan uang yang berlipat-lipat, rumahnya mewah bertingkat-tingkat, istri cantik memikat, dia lupa akan sholat, dia lupa bayar zakat. Ya, ini masjid lewat mulu, ya, lewat doang lewat, ya, lewat doang lewat, kagak nyampe kemana. Kalinya nyampe kebelet apa kan? Ya, ada pengajian lewat doang lewat, ya. Padahal kalau kita lihat itu di Facebook aktif, di Instagram aktif, dia lagi siaran langsung, ya. Apalagi anak sekarang nih di TikTok, ya. Tarik sis. Mantap. Gitu. Ini generasi kita nih. Ya. Padahal di Facebook aktif, Instagram aktif, di TikTok aktif, tapi ke masjid agak aktif. Ya, pulsanya habis kan. Pengajian agak aktif. Ya, pulsanya habis juga kan. Ya, kalau punya kuota nih, nyampe. Padahal dengan uang yang berlipat-lipat, rumah mewah bertingkat-tingkat, dia lupa akan sholat, lupa bayar zakat, meninggal masuk ke liang lahat, digedikin sama malaikat sampai hari kiamat. Na'udzubillah min. Makanya nih alhamdulillah malam hari ini Masjid Al-Hidayah mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah, dan santunan anak yatim Blok D Masjid Al-Hidayah tema dengan Isra Mi'raj. Mari kita tingkatkan kualitas akhlak dan ibadah di era digital. Penceramah Ustaz Nahrawi S.SS, Ustaz Jengir, Media PHBI. Bu, nyengir itu sebenarnya singkatan.
nyenengin sama girangin. Nyenengin sama nyenengin di dunia, girangin besok di akhirat. Amin. Itu niat saya. Ya, bukan ada maksud apa-apa. Tapi emang modal hidup apa sih? Nyengir aja Bu. Ya, ibu punya suami di rumah, suami ibu tidur aja, nggak nyari duit. Ya, ibu jangan monyong. Ibu nyengir aja. Alhamdulillah punya laki tidur aja, nggak nyari duit. Alhamdulillah laki saya masih hidup. Tetangga sebelah lakinya mati. Benar Bu? Bu? Alhamdulillah masih punya laki. Benar? Lah iya. Kalau ibu punya duit banyak ya, lakinya mati buat apa? Ya. Na'udzubillah bin. Alhamdulillah. Ya. Bu. Bu. Sehat. Sehat. Saya sering bilang kemarin saya Isra dan Mi'raj di Kanji. Ya. Kemarin di RSUD Pasar Minggu itu ngadain Maulid Nabi. Itu merupakan rumah sakit rujukan dari pemerintah juga. Banyak pasien COVID di sana. Tapi kuncinya yang namanya orang sehat itu singkatan. Bu, sehat itu singkatan. Singkatan dari apa? Senang hatinya. Apa Bu? Bu, senang hatinya. Ibu malam hari ini, bapak-bapak anak hadroh duduk di tempat ini, hatinya kagak seneng, hatinya susah, hatinya gelisah, hatinya gedeg, hatinya benci, itu orang sakit. Benar? Ya. Ibu di rumah punya duit banyak, ya. Kemudian ibu meruat aja, marah aja sama tetangga, gedeg aja sama tetangga, gedeg aja sama suami. Itu ibu sakit. Benar? Iya. Kalau sehat mah seneng hatinya, mau lakinya tidur aja juga, mau lakinya pergi mancing juga, mau lakinya tukang ngopi di mana juga, santai, nyengir aja udah, hatinya senang. Alhamdulillah laki gua tukang ngopi di warkop, alhamdulillah nggak apa-apa, orang-orang mah lakinya kawin lagi. Begitu. Alhamdulillah. Lah alhamdulillah ngapain sih kita di dunia, ngapain berapa lama sih kita di dunia? Dibang 60-70 tahun, baina sab'in wa sittin, antara 60-70 tahun. Ngapain kita di dunia ngeluh? Emang dunia punya kita? Bukan, dunia punya Allah. Makanya di Isra Mi'raj ngajarin baginda Rasul, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhana, maha suci Allah. Ini Isra Mi'raj peristiwa besar. Peristiwa besar, makanya di situ disebutkan pakai kata subhanallah. Kayak kita lagi ke puncak gunung, lihat pantai yang indah, lihat air terjun, kita pasti mengucap subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan alam semesta dengan indah. Itu lebih indah daripada peristiwa yang sekarang terjadi. Rusia lawan Ukraina, jangan dipikirin Pak. Puyeng, ngapain dipikirin? Gak ini udah perang. Ya, itu mau urusan dunia. Kita mau urusin diri kita, keluarga kita. Quran udah ngajarin, ku anfusakum, diri kita dulu, wa ahlikum, keluarga kita, anak kita jaga, baru lingkungan, baru orang lain, baru dunia. Kalau nggak dimulai dari diri kita, rusak.
Kita mikirin orang aja, nunjuk orang aja, ngatain orang aja, nilai orang aja. Akhirnya kita yang sakit. Benar? Karena orang sehat itu senang hatinya. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmati fabizalika falyafrahu. Katakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, dengan keutamaan dariku, rahmat dariku, kasih sayang dariku, maka gembiralah, senanglah. Kita di dunia disuruh apa, Bu? Suruh ngapain? Seneng ngapain? Ya, kagak punya duit susah. Emang ibu kalau kagak punya duit mati? Mati gak? Kagak. Penting makan aja, meminum. Ya, ada Indomie sama telur, lu rasain mau rezekinya itu. Indomie sama telur, ya. Bisulan makan apa? Iya, ngasih penyakit Allah, ya. Yang ngasih sembuh Allah. Makanya ayatnya subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nabi Muhammad itu hamba Allah. Kita di bumi jadi hambanya. Bu, hamba siapa? Allah. Kalau aku hambanya Allah, berarti kita ngikutin perintah. Perintah Allah tuh bukan cuma sholat, bukan cuma zakat, bukan cuma haji, tapi baik sama tetangga. Itu pun perintah Allah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Kata Nabi, orang yang beriman, percaya sama Allah dan hari akhir, maka dia muliain tetangganya. Itu perintah Nabi. Maka baginda Rasul hambanya Allah. Hambanya Allah. Kita hamba Allah, hamba duit. Hamba siapa? Hamba Allah. Ya Bu, hamba Allah. Baginda Rasul lewat peristiwa Isra Mi'raj, banyak cerita-ceritanya, banyak kisahnya. Ketika baginda Rasul mengaku hambanya Allah, baginda Rasul dapat gelar Al-Mustafa. Apa sebabnya? Al-Mustafa ini orang yang terpilih daripada orang-orang yang terpilih. Kenapa? Karena dahulu dalam peristiwa dan Isra Mi'raj di langit, ketika Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke langit, ketemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Isa. Kemudian Allah bertanya, Kau bocah kagak diajak ongkok begini. Kamu belum jajan loh. Hah? Belum ini bocah. Ya, kagak dikasih makan jadi bocah. Ya, kalau dikasih makan mah diem nih. Ngantuk udah pules. Iya. Ngecem aja mulutnya. Ya. Nih Isra Mi'raj ada peristiwa hebat. Bahwa dahulu Nabi Allah Ibrahim ditanya ketika Nabi Isra Mi'raj, ya Ibrahim man anta? Wahai Nabi Ibrahim, kamu itu siapa? Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, kamu itu siapa? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, karena nama udah disebut, makanya Nabi Ibrahim menjawab gelarnya. Apa gelarnya? Nahrawi siapa? Nahrawi Hasbullah siapa gelarnya? SS, sarjana stres. Sarjana sastra Bu, saya lulusan sastra Arab di Ciputat. Jadi Nabi Ibrahim ketika ditanya, ya Ibrahim man anta? Jawaban Nabi Ibrahim, ana khalilullah, saya adalah kekasihnya Allah. Kemudian Nabi Musa ditanya, ya Musa man anta? Nabi Musa menjawab, ana kalimullah. Gelarnya Nabi Musa adalah orang yang mampu berkata-kata, berkalam dengan Allah, kalimullah. Nabi Isa menjawab,
ditanya oleh Allah, Isa man anta, kamu siapa wahai Isa? Ana ruhullah, saya mendapatkan roh dan jiwa dari Allah. Gelarnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad kemudian ditanya, ya Muhammad, sallallahu alaihi Nabi, ya Muhammad man anta, Nabi Muhammad kamu itu siapa? Jawab Nabi Muhammad, gelarnya yang didemen nama Nabi Muhammad, yang disuka oleh Nabi Muhammad, anal yatim, anal yatim, anal yatim. Saya mah cuman anak yatim. Ya, saya beranak, ibu saya lakinya udah mati. Ya, kemudian saya masih kecil, ibu saya mati. Ya, umur 8 tahun kakek saya mati. Saya cuma anak yatim. Saya mah kagak punya apa-apa. Saya mah kagak bisa apa-apa. Cuman anak yatim. Padahal Nabi Muhammad kalau kita lihat gelarnya Khalilullah, gelarnya Habibullah, gelarnya Sofiullah, gelarnya Kalimullah juga. Orang yang mampu berkata-kata dengan Allah, berkalam dengan Allah. Tapi Nabi Muhammad kagak bangga sama gelarnya, enggak bangga dengan statusnya. Mau dokter, mau profesor, mau RT, mau RW, mau presiden, mau lurah, atau bangga. Nabi Muhammad bangga dengan gelar anal yatim. Saya mah cuman anak yatim. Dari sini kemudian Nabi Muhammad dapat gelar dari Allah Al-Mustafa wal Mur wa benahuma. Al-Mustafa wal Murtada wa benahuma wa Fatimah li khamsatun utfi biha harrul wabail hatimah. Al-Mustafa wal Murtada wa benahuma wa Fatimah. Gelar Nabi itu Al-Mustafa, orang yang terpilih daripada Rasul terpilih. Rasul yang terbaik Nabi Muhammad adalah Rasul yang terbaik. Maka ketika Nabi Muhammad sadar dirinya hamba Allah, saya cuma anak yatim. Kemudian Nabi Muhammad diisra dan dimi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nih masjid kata dasarnya jadi dari sajadah yasjudu, tempat sujud. Ibu ketika sujud ngaku hamba Allah, ngaku hamba Allah, ingat sama Allah. Jangan pas sujud, ya Allah, ono beras habis. Ya Allah, kunci motor di mana? Ya Allah, besok ono udah harus bayar itu. Ya Allah, ono bisnis kagak laku-laku. Duniamu yang kita pikirin. Ingat gak sama Allah? Kagak. Terus sholat kita, benar? Jujur aja sama diri kita sendiri. Tuh sholat kita 5 waktu begitu. Kenapa? Karena kita sholatnya cuma pakai otak, pakai pikiran. Coba ya sholat itu pakai roh kita. Nih, roh, arwah. Nih arwah yang bakal hidup besok apa di dalam kubur, kepada mahsyar, kemudian mizan, sorga, neraka. Besok roh kita yang bakal hidup. Maka dalam manaqib Syekh Muhammad Salman baginda Rasul pernah bersabda, innama khuliqtum lil abadi wa innama tunqaluna min darin ila darin fayahabbazan naqlat wan naimu sarmadu. Kita nih sama Allah dijadiin kekal. Kekal apa kagak? Kekal apa kagak? Hah? Baginda Rasul bersabda bahwa kita ini dijadiin sama Allah, kita bakal kekal. Innama khuliqtum lil abadi wa innama tunqaluna min darin ila darin fayahabbazan naqlat wan naimu sarmadu.
Engkau cuma pindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Ibu dari Jawa Timur pindah ke sini Bekasi, Burangkeng. Yang dari Tasik pindah kemari, Setu, Burangkeng. Ya. Yang dari Ambon pindah kemari, dari Sumatera, Padang, Aceh pindah kemari ke Bekasi. Cuman pindah, nggak lama di sini rumahnya dijual, pindah lagi. Ya, jual lagi, pindah lagi. Kemudian turun ke anaknya, pindah lagi tuh rumah, ganti balik nama anaknya. Kalau masih dibalik nama sama anaknya, kalau dijual rumahnya habis. Bener? Tuh dunia yang kita banggain. Ya. Innama khuliqtum lil abadi wa innama tunqaluna min darin ila darin fa yahabbazan naqlatu wan naimu sarmadu. Kita cuma pindah daripada satu tempat dari alam arwah ke alam rahim ibu kita. Dari alam rahim pindah brojol ke alam dunia. Entah di alam dunia kelar kita mati masuk ke alam barzah. Kemudian dibangkitin padang mahsyar. Hidup kita ini masih panjang, masih lama. Makanya kalau di dunia kita ngeluh, kufur, kagak bersyukur, lupa sama Allah, enggak kenal sama Allah, enggak ngikutin perintah Allah, enggak ngikutin akhlak baginda Rasulullah. Akhirnya kita lupa, yang keingetan duit, duit, duit. Pikirannya tiap hari duit, duit, Pak, pampers habis, duit, Pak, beras habis, duit, duit, duit mulu yang disebut. Bener? Ngaku aja, gak usah bohong. Ya, harusnya apa bu? Bu, ibu kalau kagak punya duit, beras habis, kagak ada makanan di rumah, ibu ngadunya sama Allah. Yang punya bumi Allah, yang punya langit Allah, yang nyiptain duit, duit kan dari kertas, yang nyiptain kertas siapa? Allah. Kertas dari kayu, kayu dari siapa? Allah. Minta sama Allah. Ibu, minta sama Allah. Kalau ibu nggak punya duit, minta sama Allah. Barang kencang ngomongnya. Ya Allah, kagak punya duit, kagak punya beras. Ibu ngomongnya depan kuping laki. Iya kagak pengang laki kupingnya. Benar, benar. Nah, iya, minta aja bu sama Allah. Yakin. Ya Allah, Allah, ya Allah. Udah ingat sama Allah. Allah kok yang nyiptain duit. Siapa sih? Ya Allah kok yang ngasih kita rezeki. Allah kok yang ngasih kita makanan. Kita nyembah Allah, jadi hambanya Allah. Udah sebut nama Allah dalam hati kita nih, bukan mulut. Bukan mulut. Mulut ini lisan suka bohong. Kadang mulut sama hati lain. Benar? Mulut sama hati lain. Ya. Benar? Lo, gue, bapak lo, kamu bapak gua lain. Gitu. Ya. Mulut nih lisan sama hati kadang-kadang suka lain. Di mulutnya nyebut ya Allah, insya Allah. Ya, kalau Allah menghendaki, izin Allah. Ya, gua sakit biar sembuh. Ya Allah yang nyembuhin. Tapi hatinya ya sakit banget ya mati dah, gua mati ini mati. Udah disuntik ya mati ini mati. Ya kan? Kenapa kita ragu? Udah Al-Quran udah ngomong zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dalam Al-Quran tuh gak ada keraguan. Ibu jangan ragu sama Allah, yakin Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yakinin dalam hati. Ketika kita mengucap Allahu Akbar, yang lain kecil. Duit kecil, mobil kecil, rumah kecil,
minta sama Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, upaya, kekuatan kecuali semua sebab dari Allah. Makanya ketika azan kapan? Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Itu jawabannya beda. Kenapa? Karena ini kita sadar bahwa diri kita nih yang gerakin Allah. Ibu bisa bergerak, jangan disangka itu diri ibu yang bergerak. Enggak, Allah nanemin ruhnya. Nih ada ruh. Ini ketika ruh ibu dicabut, ini badan bisa bergerak gak? Kagak. Ibu bisa batuk karena di dalamnya ada ruhnya. Ibu bisa ngerasain ini sakit karena ruhnya yang ngomong. Ibu dijewer, kupingnya sakit. Yang ngomong apaan? Kuping? Enggak, yang ngomong dari dalam. Sakit banget kuping gua dijewer. Ini ngomong dalam, rasa. Makanya ibu kenal sama Allah. Dari kenal akan timbul rasa. Bener? Bu, ibu sama suami ibu, ya dulu zaman masih perawan, zaman baru kenalan, lagi suka-sukanya, lagi demen-demennya, ya itu lewat depan rumah bapaknya, ya belum nikah belum, ya itu lewat depan rumah bapaknya, melihat sarung bapaknya dijemur, itu kan hati udah rasanya udah ada, hati rasanya udah, ya udah tenang, hati rasanya udah bahagia, itu baru sarungnya belum isinya. Ya, itu kita lagi jatuh cinta begitu. Sekarang ibu ketika sholat ngaku ibadah sama Allah, ada nggak rasa itu? Kenal nggak sama Allah? Siapa itu Allah? Bener nggak? Ngakuin nggak hatinya? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika kita akuin itu, kita rasain itu, bahwa kita kenal sama Allah. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Pemberi rezeki, Allah Maha Kuasa, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tanemin dalam hati kita, sujud ngaku sama Allah. Rabbighfirli war Rabbighfirli ngaku, udah bu kita ngaku. Ngaku kita banyak dosa. Rabbighfirli ampunin saya, warhami sayangi saya, wajiburni kasih solusi saya. Udah bu ngadu sama Allah, ngadu sama Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid, tempat sujud Nabi, Nabi sujud, ngaku hambanya Allah. Akhirnya diangkat derajatnya, naik ke langit, Sidratul Muntaha, ketemu dengan Allah, dapat perintah sholat 5 waktu, tuh 5 waktu. Ya, woi, ini bocah bikinnya keketik kali ini. Kekeran aja, tidur lu malam, tidur. Ma bapak masih melek no. Iya kalau lu tidur kan enak kita berdua. Ya, kalau bocah lu malam udah tidur ya. Pasti aja. Ya, la haula wala quwata illa billah. Nah yakin kita hambanya Allah, kita nggak punya kekuatan kecuali dari Allah. Ketika kita yakin sama Allah, ya ngaku hambanya Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau kita penduduk satu negeri, penduduk satu kampung, penduduk satu wilayah, amanu, dia beriman, yakin sama Allah, wattaqau, dia bertakwa sama Allah, menjalankan perintah Allah, semuanya dijalanin, menjauhi larangan-larangan Allah sebisa mungkin.
La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal. Allah buka keberkahan dari langit, Allah buka keberkahan dari bumi. Lihat kota Mekah, kota Madinah, apaan? Tibang padang pasir. Benar. Tapi dari sana bisa keluar minyak bumi. Di sana kita kalau berangkat umroh atau haji, buahan apapun ada, makanan apapun ada, Allah kasih keberkahan. Ketika yakin kita di sini di kampung ini bahwa kita beriman bertakwa sama Allah, Allah kasih keberkahan. Duit banyak di sini, amin. Yakin sama Allah, jangan takut. Ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah buka tuh keberkahan dari langit, Allah buka keberkahan dari bumi, makanan keluar, pohonan pada berbuah, ya, duit datang kemari, rezeki datang kemari, kumpul di sini, orangnya pada sehat, amin. Duitnya pada berkah, rezekinya bertambah-tambah, mudah-mudahan bisa sampai ke Mekah, tawaf di Ka'bah, sa'i di Safa Marwah, mabit di Mina Musdalifah, wukuf di Padang Arafah, lempar jumroh di Aqabah, ziarah ke makam Nabi di Madinah, balik lagi ke rumah, bisa beli sawah, bisa beli mobil yang mewah, bisa punya rumah yang megah, bisa nikah. Amin. Dana-dana mak, dana-dana jangan ambil. Ya, jangan dulu lewat. Ya, anak-anak kita nih kita doain biar soleh dan soleha, kita meninggal dalam keadaan husnul liridhaillah wa li syafaati rasulillah wal karamah auliyaillah wa liman sa'a bil wilayah si'ulillah lahum al-fatihah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, para ibu, para bapak, adik-adik semua. Terakhir ada kisah Imam Hasan Basri, bahwa Imam Hasan Basri ini muridnya Sayyidina Ali. Beliau adalah seorang wali yang masyhur, terkenal, bahwa beliau dalam satu riwayat pernah datang ke satu masjid sholat. Ketika sholat, beliau sholatnya cepat, nggak pakai doa, nggak pakai wirid, tahu-tahu keluar. Yang namanya Imam Hasan Basri, beliau terkenal, muridnya Sayyidina Ali, seorang wali yang terkenal. Kemudian orang-orang ketika beliau keluar nanya, "Hai Imam, kenapa kok engkau sholatnya cepat?" Kata Imam Hasan Basri, "Saya kerjanya pakai hati. Bisa gak kamu kerja sambil nyuci, sambil ngepel, hati kamu nyebut Allah, Allah, ya Allah. Bisa gak kamu seperti itu? Ketika kamu berjalan di jalanan, hati kamu nyebut Allah, Allah, ya Allah. Maka ketika kamu bisa seperti itu, bayaran kamu mahal, bayaran kamu sorga. Tapi orang yang kerja cuma pakai badan doang, hatinya kagak ingat sama Allah, itu bakal capek. Ibu di rumah nyuci piring, kagak ingat sama Allah, itu piring rentang, bisik. Ya, tapi orang yang ingat sama Allah, nyuci piring, Allah, ya Allah, tadi saya habis makan, enak bu, adem, ibu bakal sehat. Bener. Tapi orang yang lupa sama Allah, kerjanya cuma pakai badan doang, capek. Orang yang kerjanya pakai pikiran doang, pakai otak, ngadalin pikirannya, otaknya, ini efeknya puyeng. Akhirnya dia ngitung-ngitung, ini duit 100 juta kurang. Ya, kalau ada 200 juta enak, ada 300 juta enak, terus aja begitu. Akhirnya efeknya puyeng, kurang. Efeknya stres. Ketika stres cepat mati. Makanya makanan atau minuman nih nggak bikin kita cepat mati. Yang bikin kita cepat mati apa? Stres.
Nauzubillah min dzalik. Makanya nih mudah-mudahan kumpul malam hari ini Allah sehatkan badan kita, Allah senangkan hati kita, mudah-mudahan kita diselamatkan dunia dan akhirat. Sekian dari saya atas nama pribadi Nahrawi Hasbullah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti, kalau ada salah-salah kata jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Kalau ibu-ibu masih punya anak perawan, cantik, rambutnya panjang, boleh tawarin ke saya, Ustaz Nahrawi ya, atau Ustaz siapa? Ustaz siapa lagi? Ya, Ustaz Murodi ya. Ustaz siapa lagi? Ya, Ustaz banyak kan tadi? Ya kali ada yang mau nambah lagi nih bawa-bawa. Tawarin aja Bu, nggak apa-apa. Namanya lelaki ya, kali dia mau nambah lagi. Kali ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantan udah ke penghulu, kamu masih sendirian. Allahumma biqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah bersama-sama mendengarkan manusia agama yang sampaikan Al-Ustaz Nahrawi. Langsung selesai ini kan?